Hai, perkenalkan nama saya Nadia Wiroljana. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beberapa waktu yang lalu dunia digemparkan dengan kedatangan virus baru bernama virus corona atau COVID-19. Maka dari itu di video kali ini kita bakal ngulik mengenai virus corona ini. Selamat menyaksikan! Virus corona ini masuk ke dalam keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dari gejala ringan sampai gejala serius. Nah, seperti pilek dan gejala seriusnya seperti SARS dan MERS. Sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak lama, namun untuk jenis COVID-19 ini memang baru ditemukan pada awal Desember lalu di 2019. Nah, si coronavirus ini punya nama latin, punya nama kerennya, ibaratnya namanya novel coronavirus. Virus corona ini menyebar sangat cepat, bukan hanya di satu atau dua negara saja atau benua saja, tapi menyebar ke berbagai negara. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Hingga pada pidato Presiden tepatnya pada tanggal 2 Maret lalu, Pak Jokowi mengumumkan bahwasanya sudah ada 2 warga negara kita yang positif terkena virus corona. Diduga WNI ini sebelumnya berkontak erat dengan salah satu warga negara asing asal Jepang yang memang warga negara asing ini diduga memang telah terdampak positif virus corona. Transmisi penyebaran virus corona ini dimulai dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia, baik yang bergejala maupun yang tidak. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Cara penularannya yang pertama adalah melalui droplet. Nah, droplet ini adalah sebuah percikan yang keluar dari sekret saluran nafas. Misalkan saat kita tertawa, saat kita batuk, saat kita bersin, bahkan saat kita berbicara seperti ini pun mengeluarkan yang namanya droplet. Makanya kita harus menjaga jarak hingga 1 meter. Nah, yang kedua, memiliki kontak erat atau kontak langsung dengan sumber infeksi, baik melalui orang yang sedang sakit, benda, atau bahkan hewan dan lingkungan yang memang sudah terinfeksi. Kemudian kontak erat atau memiliki riwayat perjalanan ke negara terdampak. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab penularan virus corona ini. Nah, gejala dari virus corona ini yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius, terus batuk pilek, terus sakit tenggorokan, terus gangguan pernapasan, lalu lemah dan letih. Ya. Tapi bukan serta-merta ketika kita misalkan memang lagi demam, terus batuk pilek, terus kita menjudge bahwa diri kita terkena virus corona. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang dirasa sedang mengalami demam, sedang mengalami batuk pilek, tuh langsung cek ke dokter segera mungkin. Di tengah pandemi yang global ini, tentunya teman-teman pasti nggak asing dong mendengar istilah-istilah seperti isolasi, karantina, physical distancing atau social distancing. Nah, kali ini aku bakal membahas satu-satu. Yang pertama adalah karantina. Nah, karantina ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran penyakit menular atau virus menular. Umumnya karantina ini dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak bergejala tetapi sedang sakit. Nah,
Sehingga karantina ini dimaksudkan untuk menghindari mereka dengan orang lain agar tidak terinfeksi. Nah, tapi karantina ini bukan satu-satunya cara untuk memberhentikan penularan virus ini. Nah, ada salah satu cara atau upaya yang dilakukan untuk menghindari penyebaran virus ini. Salah satunya adalah social distance atau physical distance. Walau tidak semua orang diharuskan untuk mengkarantina diri, tetapi karantina ini justru berfungsi untuk melindungi orang lain agar tidak terpapar penyakit menular seperti virus corona ini. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, karantina ini direkomendasikan untuk individu yang memang diyakini telah terpapar COVID-19 ini atau virus corona tetapi tidak bergejala. Nah, makanya para pakar kesehatan menghimbau kepada kita semua warga negara Indonesia untuk mengkarantina diri selama 14 hari, di mana selama 14 hari ini atau 2 minggu ini cukup untuk mengetahui apakah mereka ini memang sakit atau tidak dan diyakini apakah akan menularkan kepada orang lain atau tidak. Yang kedua, ada isolasi. Bagi mereka yang memang diyakini telah positif COVID-19 ini, isolasi adalah langkah yang tepat. Isolasi sendiri adalah istilah perawatan kesehatan bagi mereka yang memang sudah terinfeksi. Agar apa? Agar menjauhkan diri kepada orang-orang yang memang tidak terinfeksi. Yang selanjutnya adalah social distancing atau physical distancing. Nah, teman-teman sendiri pasti udah nggak asing dong ngedengar istilah seperti social distancing atau physical distancing ini. Nah, Pak Presiden, Pak Jokowi kan sudah mengatakan ya pada pidatonya 2 Maret lalu, mengatakan untuk kita kerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Sebenarnya tujuan dari social distancing ini apa sih? Nah, social distancing ini artinya kan menjaga jarak sosial gitu. Agar apa? Agar memberhentikan penyebaran virus corona ini. Coba kalau misalkan kita acuh sama aturan untuk social distancing. Seumpama kita keluar rumah, yang mengharuskan kita untuk datang ke tempat publik, ke tempat umum, yang tentunya pasti banyak orang. Nah, karena kita nggak menjaga jarak social distancing yang dihimbau untuk menjaga jarak 1-2 meter, terus kita masuk ke ruang publik, kita masuk ke tempat umum yang memang banyak orang-orang gitu berdesak-desakan, kita nggak jaga jarak, tiba-tiba ada orang yang bersin, ada orang yang batuk dan batuknya ini nggak ditutup gitu, sehingga droplet yang keluar atau percikan dari saluran nafasnya keluar secara tidak terlihat mengenai wajah kita, mengenai hidung kita atau mengenai mulut kita. Nah, dan tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari memang si orang yang bersin ini, orang yang batuk ini ternyata sudah diyakini terpapar virus corona, tapi tidak bergejala gitu, cuman batuk bersin biasa gitu. Terus kena ke kita, pulang-pulang kita bawa si cikal bakal virus corona ini di tubuh kita. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus melakukan social distancing. Lantas, bagaimana caranya agar kita terhindar dari paparan virus corona ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Faktanya setiap harinya kita selalu mendengarkan berita sana-sini terkait virus corona ini, mulai dari jumlah pasien corona yang terus bertambah, bahkan penggambaran virus corona yang suka ngawur. Pemberitaan ini bukan hanya ada di media massa, tapi justru merambah ke berbagai media sosial, salah satunya adalah grup WhatsApp. Nah, penggambaran virus corona yang kadang ngawur oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab ternyata membuat segelintir orang menjadi panik. Karena kepanikan ini, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah fenomena sosial bernama panic buying, di mana orang-orang yang panik ini justru berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok atau kebutuhan untuk melindungi diri dari paparan virus corona ini dengan jumlah yang tak terhingga, sehingga banyak terjadi kelangkaan produk di sana-sini. Yang kedua adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sudah banyak nih anjuran-anjuran untuk sering mencuci tangan.
dan disarankan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau misalkan memang seumpama kita tidak bertemu air mengalir gitu, tidak bertemu air gitu, silahkan gunakan hand sanitizer untuk menjaga agar tangan kita terhindar dari paparan virus-virus yang menempel di berbagai benda yang kita pegang. Selanjutnya, konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan hindari mengkonsumsi daging mentah. Terus juga kita harus ketika kita misalkan memang diharuskan keluar rumah gitu, gunakan masker karena ini melindungi hidung dan mulut kita dari droplet-droplet yang memercik, sehingga hidung dan mulut kita aman. Terus juga ketika memang tangan kita sedang kotor, jangan sampai memegang wajah, memegang hidung, memegang mulut, jangan. Ketika tangan kita kotor, kita tidak pernah tahu bakteri atau virus apa yang sedang menempel di tangan kita. Bukan hanya 1-2 saja, tapi mungkin jutaan bahkan miliaran yang ada di tangan kita. Kalau tangan kita kotor, terus kita megang muka kita, hidung kita, dan mulut kita nggak jamin kita bakal sehat atau enggak. Nah, selanjutnya adalah menerapkan etika bersin dan batuk. Jangan kalau misalkan bersinnya nggak ditutup, bersinnya langsung aja asal bersin gitu tanpa ditutup. Nah, ini membuat droplet-droplet ini bertebaran. Kalau misalkan memang kamu dalam kondisi sendiri, coba kalau misalkan kamu lagi bersin tapi di sekelilingmu sedang ada orang lain. Nah, droplet-droplet ini akan memercik pada orang lain, sehingga kita tidak pernah tahu apakah kamu memang mungkin bergejala, memang mungkin tidak dikatakan positif virus corona, tapi mungkin kamu adalah pasien yang memang diyakini terkena virus corona tapi tidak bergejala. Dan virus ini menempel kepada orang-orang yang bisa langsung terkena. Selanjutnya adalah menerapkan social distancing dan physical distancing yang telah dihimbau oleh pemerintah. Jangan sampai dilanggar, karena ini juga untuk kebaikan kita semua. Kalau misalkan aturan ini dilanggar, kamu mau penyebarannya terus bertambah? Tentunya kita sama-sama bisa kok memberantas virus ini, bisa lawan virus corona ini. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga menerapkan social distancing atau physical distancing yang memang telah dihimbau oleh pemerintah dari jauh-jauh hari. Untuk bekerja di rumah aja, tetap belajar di rumah aja, dan beribadah di rumah aja. Stay safe semua, stay clean semua, stay healthy semua, kita bisa lawan corona. Terima kasih, cukup sekian dari Nadia, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.